Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda melihat ini. Kali ini kita akan presentasi tentang review dari mata kuliah sinema yang bergenre horor film dari kelompok 12. Nah, ini anggota kelompok 12. Yang pertama ada Dani Khairul Anwar, yang kedua ada Danendra Pratama Azura, yang ketiga ada Yoga Pratama. Nah, ini dia judul dari film yang telah kita review, Susana Bernafas Dalam Kubur tahun 2018. Lanjut, monggo. Unsur naratif, sinopsis, karakter, plot, struktur cerita film. Oke, Sinopsis. sinopsis cerita. Film Susana Bernapas Dalam Kubur menceritakan sepasang suami istri yang bernama Susana dan Satria. Mereka sudah menikah selama 5 tahun, tetapi mereka belum juga dikaruniai anak. Mereka tinggal di sebuah rumah bersama tiga pembantunya, yaitu ada Mia, Tohir, dan Pak Rojali. Kehamilan Susana itu yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, namun sayangnya Satria itu harus pergi ke luar negeri. Hal ini yang dimanfaatkan kepada karyawan Satria yang bernama Jonal, Umar, Dudun, dan Gino yang menyimpan dendam kepada Satria dan berniat merampok rumah Satria ketika rumahnya sepi. Namun naas rencana perampokan mereka justru berubah menjadi sebuah pembunuhan Susana. Kawanan perampok panik dan mengubur jenazah Susana di belakang rumah. Setelah kejadian itu, arwah penasaran Susana bergentayangan dan bertujuan untuk balas dendam kepada para pembunuhnya. Karakter tokoh. Ini ada tokoh Susana yang diperankan oleh Luna Maya. Ini memiliki watak baik, pengertian, dan haus akan balas dendam ketika dia menjadi sundel bolong. Tampilan fisiknya itu cantik, kulit putih, memiliki tai lalat di pipi sebelah kanan, dan rambut panjang, tubuhnya ramping. Selanjutnya ada Satria yang jadi suaminya Susana. Dia ini memiliki watak setia kepada Susana, mudah terpengaruh, pekerja keras, dia juga penyayang, dan dia juga pemberani. Tampilan fisiknya dia tampan, rambutnya sedang, hitam sedang, berjenggot dan berkumis, posturnya gagah dan hidungnya mancung. Dan ini ada Umar yang dibintangi oleh Teku Rifnu Wikana. Memiliki watak kepemimpinan. Dia mudah terbawa nafsu, dia jahat, licik, sadis, dan provokator. Tampilan fisiknya itu kulitnya sawo matang, memiliki rambut ke belakang, posturnya gagah, rambutnya klimis, dan badan yang ideal. Selanjutnya ada Dudun yang diperankan oleh Alek Abad, memiliki watak mengikuti pengikut, suka mengikuti orang lain, dan penakut, dan juga mudah terpengaruh. Memiliki tampilan fisik, kulitnya putih, memiliki jenggot, kurus, memakai topi, dan hidungnya mancung. Dan selanjutnya ada Gino yang diperankan oleh Kiki Narendra. Memiliki watak yang penyayang, dia juga pengikut dan pekerja keras. Tampilan fisiknya, kulitnya sawo matang, tubuhnya berisi, rambutnya panjang ikal, dan berjanggut dengan uban. Selanjutnya, Jonal yang diperankan oleh Ferdi Sulaiman. Memiliki watak yang sadis, jahat, mudah emosi, dan licik. Tampilan fisiknya itu kulit putih, rambutnya belah tengah, tai lalat di pipi kanan, rambutnya gondrong, lurus, dan janggut tipis. Dan ini ada Mia yang diperankan oleh Asri Welas.
memiliki watak yang lemah lembut, yang perhatian, baik, tapi dia juga penakut. Tampilan fisiknya itu kulitnya putih, dia cantik, alisnya tebal, bibirnya merah, dan tubuhnya kurus. Dan ini juga ada Pak Rojali yang diperankan oleh Opi Kumis. Dia memiliki watak yang humoris, percaya, percaya tahayul, dan penggosip. Tampilan fisiknya itu kulit sawo matang, perutnya yang buncit, tua, menggunakan kopiah, dan mempunyai kumis. Dan selanjutnya ini ada Thohir yang diperankan oleh N.C. Bagus. Memiliki watak yang humoris, tapi dia penakut dan juga dia suka gosip. Memiliki tampilan fisik kulitnya sawo matang, giginya agak maju atau tonggos, kumisnya kotak, menggunakan peci dan matanya belok. Selanjutnya ada Mbah Turu yang diperankan oleh Norman R. Akyuan. Memiliki watak yang galak, licik, jahat, dan percaya tahayul. Tampilan fisiknya, kulitnya sawo matang, rambutnya putih panjang beruban, jenggotnya beruban, memakai baju dukun. Pak Bekti yang diperankan oleh Cliff Sangra memiliki watak yang tegas, pemimpin, dan percaya. Tampilan fisiknya itu kulitnya sawo matang, rambutnya agak botak, berkumis, dia gendut, dan bajunya rapi. Oke, selanjutnya ada plot. Film Susana Bernafas dalam Kubur menggunakan alur plot maju. Ya, ini bermula dari Susana yang ditinggal pergi kerja Satria ke Jepang. Lalu Susana terbunuh oleh perampok yang ternyata adalah karyawan dari Satria. Setelah itu arwah Susana gentayangan dan ingin membalas dendam dengan membunuh semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu. Selanjutnya, struktur cerita film. Yang pertama, tahap pengenalan, exposition atau orientasi. Di sini ada beberapa screenshotan dari scene yang menampilkan beberapa tokoh yang bermain dalam film Susana. Yang kedua ada tahap kemunculan konflik atau rising action. Di sini para karyawan dari Satria merencanakan untuk melakukan perampokan di rumah Susana. Selanjutnya ada tahap konflik memuncak atau turning point atau klimaks. Dalam kejadian perampokan tersebut tidak sengaja Susana terbunuh oleh para tokoh antagonis sehingga menyebabkan Susana meninggal dan Susana ingin balas dendam. Tahap konflik menurun atau anti klimaks. Di sini Susana tertangkap oleh dukun dan beberapa tokoh antagonis. Susana juga diperlihatkan terikat oleh rantai dan berada di rumah milik si dukun. Yang terakhir, tahap penyelesaian atau resolution. Di sini semua tokoh antagonis sudah terbunuh oleh Susana dan selanjutnya Susana dan Satria diperlihatkan bahagia di alam lain karena mereka berdua telah meninggal. Dan selanjutnya ini ada Miss en Scene. Yang pertama ini ada make up tokoh utama dan tokoh pendukung. Ini ada Susana, make upnya cantik tapi seram, ada tai lalatnya di pipi. Selanjutnya Mia yang memakai lipstiknya merah, menggunakan alis tebal dan juga cantik. Thohir ini memiliki gigi yang maju atau tonggos. Dan ini selanjutnya Mbah Turu, rambutnya panjang, tua, dan seram. Wardrobe tokoh utama. Di film Susana ini, tokoh utamanya itu tidak banyak memakai atau berganti-ganti pakaian. Dia kebanyakan memakai
pakaian berwarna putih seperti pakaian tidur. Dia itu hanya berganti pakaian saat menonton layar tancap. Di sana dia berpakaian rapi untuk keluar dan juga saat sholat dia menggunakan rukuh atau mukena berwarna putih juga. Dan kebanyakan warnanya putih. Next ada setting. Setting di sini adalah waktu. Dalam film ini menggunakan latar waktu zaman 80 atau 90-an. Latar tempat di film ini mengambil di banyak tempat, contohnya rumah Susana, di pabrik, dan juga ada di penginapan pabrik. Kantor. Ada juga di kantor, rumah dukun, ada juga di hutan, dan latar suasana dalam film ini juga ada beberapa. Contohnya yang mencekam, ada yang sedih, senang, dan juga yang lain. Selanjutnya ada properti. Properti yang digunakan di dalam film ini ada banyak. Contohnya seperti rumah beserta perabotannya, ada keris, ada rantai, ada mobil, dan lain-lain. Selanjutnya pencahayaan. Pencahayaan di dalam film ini kebanyakan menggunakan pencahayaan yang bukan alami atau biasa disebut dengan cahaya buatan, menggunakan bantuan lampu dan juga reflektor. Selanjutnya adalah editing. Nah, editing di sini ada continuity ruang yang bagaimana menunjukkan beberapa angle dalam satu ruangan atau satu tempat. Yang pertama ini ada angle yang menunjukkan dua-duanya sedang berbicara dan juga menunjukkan keduanya. Yang ini menunjukkan wajah salah satu yaitu wajah si Mia atau yang diperankan oleh Asri Welas. Yang selanjutnya ada angle yang memperlihatkan si Susana yang diperankan oleh Luna Maya. Selanjutnya ada continuity waktu. Yang pertama ini continuity waktu itu seperti ada hubungan waktu. Contohnya seperti yang pertama dan kedua ini. Yang pertama ini saat mereka merencanakan ingin merampok rumah milik Susana. Mereka merencanakan besoknya akan merampok pada malam hari. Kemudian scene selanjutnya ditunjukkan pada hari H atau pelaksanaan perampokan tersebut. Selanjutnya adalah suara. Ini ada suara diegetik. Suara diegetik itu di mana saat suara dan objeknya itu ada. Contohnya saat ini Susana akan pindah ke alam lain. Ini dia terlihat sedang berbicara. Selanjutnya adalah suara non diegetik. Nah, di sini mungkin di sini nggak ada suaranya ya. Tapi aslinya kalau di film itu saat scene ini menunjukkan ini ada musik dan tidak terlihat sumbernya. Begitu. Dan itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.